Jadi saat kita udah sampai office, HP sama paspor kita itu langsung ditahan guys. Dan sebelum sampai kantor aku sempat cek teman aku itu minta kirim booking hotel. Terus kita semua itu disuruh masuk ke dalam dan guys. Nah di situ kita itu langsung disuruh periksa uang tunjuk berapa yang kita bawa. Sebenarnya adik aku itu dia bawa uang cash 500 ringgit dan 3 juta rupiah. Tapi yang dia kasih tunjuk itu cuma 150 ringgit. Terus doi diomelin dong, nggak akan cukup uang segitu selama 4 hari 3 malam. Karena sebelumnya kita juga nggak prepare dong masuk office ini. Balikan. Dan kenapa aku bilangnya deportasi? Itu pihak office sendiri ya yang bilang. Apa sebenarnya penyebabnya? Ini bukan kasus langka. Banyak hal seperti ini terjadi kepada WNI Indonesia yang berencana berlibur ke Malaysia. Supaya Anda tidak menjadi korban berikutnya di Bandara Malaysia. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brahma Lukas. Tempatnya Anda bisa memperoleh tips-tips perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Belakangan ini makin banyak cerita tentang WNI yang ditolak masuk Malaysia. Mulai dari di Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru. Padahal secara aturan WNI itu punya kebebasan visa selama 30 hari untuk bisa masuk ke Malaysia. Lalu kenapa tetap ditolak? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dan yang paling sering terjadi adalah tujuan perjalanan yang tidak jelas. Alasan yang paling sering adalah tidak bisa menjelaskan tujuan kedatangan Anda ke Malaysia. Petugas biasa bertanya, mau kemana? Apa rencana Anda di Malaysia? Anda menginap di mana? Dan berapa lama Anda berencana tinggal di Malaysia? Kalau jawabannya ragu-ragu, berubah-ubah, bahkan cenderung tidak masuk akal, maka petugas bisa mencurigai bahwa tujuan Anda ke Malaysia bukan sebagai turis. Solusinya, siapkanlah itinerary atau rencana perjalanan Anda, jawablah dengan jelas dan tetap konsisten. Yang kedua adalah tidak punya bookingan hotel dan tiket pulang atau keluar dari Malaysia. Buat petugas imigrasi, ini adalah indikasi sebagai high risk overstay di Malaysia. Solusinya, selalu booking hotel dan tiket pulang atau keluar dari Malaysia sebelum Anda pergi ke Malaysia. Sehingga Anda bisa menunjukkannya mungkin melalui HP Anda atau dalam bentuk fisik secara terprint kepada petugas imigrasi. Yang ketiga, dana tidak mencukupi. Petugas akan menilai apakah Anda memiliki dana yang cukup untuk membiayai kehidupan Anda selama Anda berada di Malaysia. Solusinya, Anda bisa tunjukkan bukti-bukti bahwa Anda memiliki dana yang cukup untuk membiayai kehidupan Anda selama di Malaysia. Bisa itu dalam bentuk uang cash, ataupun dalam bentuk debit, saldo rekening, maupun kartu kredit yang limitnya cukup besar untuk mengcover kehidupan Anda selama di Malaysia. Yang berikutnya adalah riwayat imigrasi Anda yang pernah bermasalah. Jika Anda sebelumnya pernah overstay, dideportasi, atau bekerja secara ilegal, atau pernah ditolak masuk Malaysia sebelumnya. Nah, data ini akan tersimpan dalam sistem immigration Malaysia dan akan terlacak ketika Anda datang kembali. Hal tersebut menimbulkan peluang besar Anda kemungkinan ditolak masuk ke Malaysia. Yang berikutnya terindikasi bahwa Anda berniat untuk bekerja di Malaysia. Masuk ke Malaysia dengan visa turis untuk melakukan pekerjaan secara ilegal di Malaysia adalah pelanggaran berat bagi imigrasi Malaysia. Tanda-tandanya Anda membawa CV, surat lamaran kerja, atau membawa alat-alat pekerjaan, bahkan mungkin Anda menjawab saya mau bekerja. Solusinya tentu saja uruslah visa kerja resmi jika memang Anda pergi ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja. Jangan masuk ke Malaysia dengan visa turis untuk tujuan bekerja. Berikutnya adalah mungkin Anda overconfidence. Seringkali kita merasa kita akan bebas visa sebagai warga negara Indonesia untuk masuk ke Malaysia selama 30 hari. Padahal yang namanya bebas visa itu bukan berarti bebas memaksa. Pihak imigrasi Malaysia punya hak penuh untuk menolak Anda jika terindikasi Anda masuk tidak sesuai dengan tujuan awal. Ditolak masuk Malaysia bukan berarti Anda bersalah, tetapi petugas mengindikasi ada kemungkinan risiko Anda melakukan pelanggaran imigrasi berdasarkan dari jawaban-jawaban Anda. Malaysia sangat ketat karena banyak kasus pekerja ilegal. Banyak pelanggaran overstay atau tinggal melebihi waktu yang diizinkan. Jadi bagaimana cara aman masuk Malaysia sebagai turis? Yang pertama, bookingan hotel ada, tiket pulang ada, dana Anda cukup, Anda tidak punya riwayat imigrasi yang buruk sebelumnya di Malaysia, tujuan Anda jelas, dan jawaban Anda harus jujur dan konsisten. Masuk Malaysia itu sebenarnya mudah jika Anda mengikuti semua persyaratan yang ada dan Anda betul-betul masuk sebagai turis. Tetapi jika ada satu saja yang janggal, petugas bisa saja langsung mengambil keputusan refusal of entry.
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.